Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Ibu. Alhamdulillah kalau baik semuanya. Ibu senang sekali rasanya bisa berkumpul pada hari ini untuk melakukan sebuah kegiatan dalam layanan bimbingan kelompok. Sebelumnya, Ibu ucapkan terima kasih karena anak-anak sudah secara sukarela meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan kita pada hari ini. Sebelumnya kita memulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa nantinya disampaikan, dibahas, dan teringat, terekam, dan terkenan dengan baik serta dapat bermanfaat bagi kita semua. Kita berdoa terlebih dahulu ya. Adakah secara sukarela ingin memimpin berdoa? Saya, Bu. Ya, silakan. Baik, teman-teman semuanya, marilah kita berdoa sebelum memulai kegiatan pada hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada Mbak yang sudah memimpin kegiatan berdoa. Selanjutnya, Ibu ingin bertanya, apakah sudah ada yang pernah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok? Belum, Ibu. Baik, jika belum, Ibu ingin bertanya, di sini ada yang tahu nggak pengertian bimbingan itu apa? Saya, Bu, izin menjawab. Bimbingan itu penyuluhan, Bu. Saya, Bu, izin menjawab. Jadi pemberian arahan untuk membahas suatu topik tertentu, Bu. Apakah ada lagi yang ingin memberikan pendapat? Baik, jika tidak ada, selanjutnya di sini ada yang tahu pengertian kelompok itu apa? Saya izin menjawab, Bu. Menurut saya, kelompok adalah sebuah kesatuan yang memiliki tujuan yang sama. Apakah ada lagi? Oke, baik. Jika tidak ada lagi, jadi di sini Ibu akan memberikan kesimpulan mengenai layanan bimbingan kelompok. Jadi, layanan bimbingan kelompok merupakan salah satu jenis layanan yang terdapat di dalam bimbingan dan konseling, yang mana di layanan ini dimanfaatkan dinamika kelompok untuk membahas suatu permasalahan tertentu. Di sini Ibu sebagai pemimpin kelompok akan memberikan 2 topik yang nantinya akan kita bahas. Ada topik tugas dan ada topik bebas. Kalau topik tugas ini Ibu yang menentukan, sedangkan topik bebas ini akan di-voting dari anak-anak sekalian. Selanjutnya, Ibu mau bertanya, di sini ada yang tahu tujuan kita melakukan bimbingan kelompok setelah memanfaatkan dinamika kelompok? Saya, Ibu, tujuannya membantu untuk memecahkan masalah dari topik yang diberikan, Bu. Saya, Bu, izin menjawab untuk menambah pengetahuan dan wawasan. Baik, tujuan kita melakukan bimbingan kelompok di sini yaitu untuk mengembangkan kepercayaan diri dalam menyampaikan pendapat, mengembangkan kepercayaan diri berbicara di depan umum, lalu menambah wawasan pengetahuan terkait permasalahan atau topik yang dibahas. Selanjutnya, membantu menyelesaikan suatu permasalahan. Di sini Ibu akan menjelaskan permasalahan bagaimana sih cara pelaksanaan di dalam layanan bimbingan kelompok ini. Ibu ingin menjelaskan peran Ibu di sini sebagai guru BK, yaitu menjadi pemimpin kelompok. Anak-anak semua di sini menjadi anggota kelompok. Jadi Ibu di sini sebagai polisi lalu lintas diskusi kalian. Baik, Ibu. Ibu berharap pada saat layanan bimbingan kelompok berlangsung, anak-anak dapat secara sukarela memfokuskan dirinya untuk mengikuti kegiatan, membahas, memberikan tanggapan, dan lain-lain. Lalu Ibu juga berharap anak-anak dapat secara aktif memberikan masukan yang diberikan kepada temannya. Ibu juga berharap ketika anak-anak menyampaikan pendapatnya, tanggapannya dapat mengangkat tangan terlebih dahulu, menyebutkan nama untuk Ibu tunjuk satu persatu. Untuk siapa dulu yang Ibu berikan kesempatan untuk berbicara, agar suasana dalam layanan bimbingan kelompok ini tetap kondusif. Lalu, Ibu juga berharap anak-anak dapat menjaga kerahasiaan mengenai semua pembahasan tentang masyarakat
dalam layanan bimbingan kelompok. Tidak dibahas di luar kegiatan ini atau di hari lain. Jadi cukup pada hari ini di dalam forum ini. Bagaimana bisa dipahami? Bisa Ibu. Oke, baik. Selanjutnya kita perkenalan dulu ya. Di sini kita perkenalan menggunakan rangkaian nama, menyebutkan nama panggilan, dan menyebutkan kesukaan satu saja. Tapi tentukan dulu kesukaan kalian itu warna favorit, buah, atau makanan favorit. Bagaimana? Ibu, bagaimana menyebutkan warna favorit? Oke, kita mulai dari kamu nih. Sebutkan nama dan warna favorit. Terus selanjutnya juga ya. Misalnya Putri hitam. Terus selanjutnya Laila hijau. Begitu bisa dipahami? Bisa Ibu. Salsa biru, Sabrina silver, Laila jingga, Nabila hitam, Okta hitam, Naura putih, Mauren ungu, Lois hijau. Baik, terima kasih anak-anak. Oke, apakah kalian semua sudah siap untuk lanjut dalam topik utama kita yang akan kita bahas bersama-sama? Baik, Ibu. Baik, langsung saja kita mulai ya. Nah, di sini Ibu sudah memilih topik bahasan kita yaitu berkaitan dengan bullying. Ibu mau tanya sedikit, apa kalian ada yang tahu bullying itu apa? Siapa yang mau memberikan pendapat mengenai apa itu bullying menurut kalian? Saya Ibu. Bullying itu adalah tindakan agresif yang dilakukan secara berulang, yang dilakukan oleh satu kelompok pada satu individu tertentu, Bu. Oke, ada lagi yang mau memberi pendapat? Kalau menurut saya yang cyberbullying gitu Bu, kejahatan lewat sosial media. Saya Ibu, perundungan yang dilakukan oleh sekelompok yang berkuasa. Oke, jawabannya betul semua ya. Di sini Ibu akan menambahkan sedikit penjelasan. Jadi bullying adalah perilaku agresif yang dilakukan secara sengaja dan berulang-ulang oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat dan berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti. Bullying dapat melibatkan ketidakseimbangan, kekerasan sosial atau fisik. Nah, Ibu mau tanya nih, di sini kan kalian pasti sudah tahu atau bahkan pernah melihat langsung bagaimana bullying itu. Nah, coba berikan salah satu contoh dari bullying. Silakan yang tahu. Saya Bu, izin menjawab. Menurut saya seperti menghina dan menjatuhkan orang lain. Oke, ada lagi yang mau memberi pendapat? Saya Bu, izin menjawab, seperti memukul dan mendorong. Kalau menurut saya yang cyberbullying gitu Bu, kejahatan lewat sosial media. Oke, seperti apa yang sudah disampaikan, kalau bentuk bullying itu ada yang cyberbullying, kemudian secara verbal, ada juga yang non-verbal. Contohnya seperti yang sudah disebutin ya. Oke,
Selanjutnya di sini Ibu akan memberikan ilustrasi mengenai topik yang akan kita bahas, yaitu bullying. Pada bulan Januari 2023, salah satu orang tua murid melaporkan 8 siswi sekolah menengah atas di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Pasalnya 8 siswi tersebut diduga merundung anaknya sejak tahun 22. Menurut polisi, korban yang merupakan siswi kelas 2 SMA berinisial SSR itu diduga dirundung secara verbal dan nonverbal, berisi cacian, hinaan, jumlah tindakan kekerasan lainnya. Akibat perundungan tersebut, SSR mengalami gangguan kesehatan mental hingga harus didampingi psikiater untuk proses penyembuhannya karena trauma untuk ke sekolah. Dari ilustrasi tersebut, kita akan melakukan kegiatan bermain peran. Jadi, Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok pengamat dan kelompok yang melakukan peran. Untuk kelompok yang melakukan peran, Ibu akan membagi menjadi 4. Nah, tugasnya menjadi korban pembuli dan pelaku pembuli. Gimana? Bisa dipahami? Paham, Ibu. Silakan. Apakah ada yang ingin mengajukan diri? Saya Ibu, saya ingin menjadi peran korban pembulian. Saya Ibu, saya ingin menjadi teman yang dibully. Saya Bu, saya ingin berperan menjadi pelaku pembulian. Saya Bu, saya mau menjadi temannya pelaku. Oke, kalau gitu langsung saja ya. Sudah siap yang akan bermain peran? Sudah siap, Ibu. Oke, terima kasih untuk kelompok yang sudah melakukan peran atau mempraktekkan tindakan bullying. Selanjutnya, Ibu akan bertanya kepada kelompok pengamat, bagaimana tanggapan kalian terhadap peran yang sudah dilakukan oleh teman-teman kelompok kalian. Silakan. Menurut saya dari sosiodrama yang tadi telah dilakukan oleh teman-teman itu pembulian yang termasuk jenis verbal yang menggunakan kata-kata yang mengintimidasi korban bully tersebut. Menurut saya, bullying yang dilakukan tadi itu tidak baik bagi korban, akan berdampak kesehatan pada mental yang dibulinya, Bu. Baik, terima kasih yang sudah memberikan pendapatnya. Selanjutnya, Ibu ingin bertanya lagi kepada kelompok pengamat. Dari peran yang sudah dilakukan tentang tindakan bullying dan juga ilustrasi mengenai topik yang kita bahas, menurut kalian bagaimana dampak yang bisa timbul dari perilaku bullying yang dilakukannya? Kalau menurut saya, akan membuat korban trauma dan jadi orang yang minder dengan lingkungan sekitarnya, Bu. Saya Bu, menurut saya sih membuat korban tidak percaya diri dan overthinking berlebihan. Untuk pelaku, dampak sangat tidak memiliki empati dan masa kuat karena membuat korban merasa sangat trauma dan terkena mental. Jadi bisa kita simpulkan ya, bahwa tindakan bullying itu akan mengakibatkan korban mengalami gangguan mental, tidak percaya diri, dan trauma akibat pengalaman bullying yang diterimanya. Sedangkan bagi pelaku kehilangan rasa empati dan tetap melakukan tindakan bullying untuk menunjukkan dirinya lebih kuat dari si korban. Selanjutnya, kelompok pengamat, apa sih solusi kalian melihat tindakan bullying? Silakan ya yang ingin berpendapat. Menurut saya solusinya sih kita menolongi ketika melihat bullying, bantu korban merasa aman dan berikan dukungan agar korban tidak merasa trauma.
Saya Bu izin berpendapat, kalau saya sih mungkin akan melaporkan kepada guru BK kalau bullying di sekolah itu. Karena biar bisa diatasi dan lelaki bullying juga dapat mendapatkan hukuman yang sepadan Bu. Baik, sudah bagus ya. Terima kasih ya atas saran tanggapannya terkait dengan proses layanan bimbingan dan konseling pada hari ini. Baik, hari ini pada pertemuan layanan bimbingan kelompok sudah banyak banget nih pembahasan mengenai bullying yang sudah kita bahas. Kemudian kita juga sudah melihat kelompok peran yang sudah mempergerakkan atau mempraktekkan tindakan bullying. Sekiranya menurut Ibu kegiatan hari ini cukup, Ibu mau tahu nih, apa sih kesan pesan yang kalian sampaikan pada bimbingan kelompok hari ini? Yang saya rasakan selama kegiatan ini menciptakan rasa kebersamaan selama diskusi. Kesan yang saya rasakan selama kegiatan sangat seru, bisa menambah informasi dan menambah relasi. Oke, baik. Pertemuan selanjutnya akan diadakan di hari, di jam, dan di tempat yang sama. Bagaimana? Baik, Ibu. Ibu ucapkan terima kasih atas partisipasinya pada kegiatan hari ini karena kalian sudah secara sukarela meluangkan waktu untuk melakukan kegiatan layanan bimbingan kelompok ini. Karena diawali dengan doa, maka diakhiri juga dengan doa, agar pembahasan yang sudah kita bahas pada hari ini dapat disimpan dengan baik, dapat diimplementasikan dalam kehidupan masing-masing. Ada yang sukarela untuk memimpin doa? Saya, Bu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita pulang, kita bernyanyi dulu ya.